Mata kuliah pengantar bisnis. Dosen pengampun, Deres, Trio Handoko Nyem Eng. Kelompok 9, nama, Gregorius Erik Prayoga, NIM C023033, nama, Muhfadhil Ar-Rafi', NIM C023011. Personalia. Kompetensi dasar, menguasai pengertian dasar tentang peranan manajemen sumber daya manusia, aktivitas-aktivitas utama personalia, analisis pekerjaan, staffing, pelatihan dan pengembangan, penilaian appraisal kompensasi, pemeliharaan pegawai, sistem OPA. Peranan manajemen sumber daya manusia. Pertama, sumber daya manusia harus direkrut, dipekerjakan, dan dihadapkan dengan pekerjaan yang tepat. Kemudian mereka harus dilatih, dinilai hasil karyanya, dan dibayar dengan upah yang layak. Selain itu, diperhatikan juga kondisi kerja yang aman, aktivitas kerja, dan ada catatan-catatan yang disimpan perusahaan mengenai kinerja dilakukan dengan baik. Para pekerja harus puas dengan pekerjaan mereka. Aktivitas-aktivitas utama personalia. Untuk mempertahankan produktivitas dan moral yang tinggi dari para pegawai, terdapat aktivitas yang harus dilaksanakan. 1. Perencanaan. 2. Analisis jabatan desain. 3. Rekrutmen dan seleksi. 4. Orientasi dan pengenalan. 5. Pelatihan dan pengembangan. 6. Penilaian kinerja. 7. Perencanaan kompensasi dan remunerasi. 8. Motivasi, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan. 9. Hubungan industrial. Analisis pekerjaan. 1. Mengevaluasi posisi kerja untuk melihat bagaimana kaitannya dengan yang lain. 2. Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan. 3. Menentukan persyaratan-persyaratan untuk mengukur hasil karya tenaga kerja. 4. Mengidentifikasi potensi-potensi untuk mengukur hasil karya tenaga kerja. 5. Mengidentifikasi informasi pokok dalam prosedur-prosedur operasional. 6. Memberikan data yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu sistem klarifikasi pekerjaan. 7. Meyakinkan bahwa peraturan-peraturan telah dipenuhi. Pelatihan dan pengembangan. 1. On-the-job training. On-the-job training biasanya diberikan pada para pekerja non-manajerial, di mana para pekerja dilatih sambil bekerja. 2. Supervisory training. Para supervisor tersebut memiliki persiapan yang baik sebelum melakukan pekerjaannya. Supervisor training hampir sama dengan leadership T. Penilaian. Salah satu aktivitas terpenting dalam personalia adalah mengevaluasi dan menilai kinerja para pekerja. Penilaian berguna bagi para pegawai untuk mengembangkan kinerja mereka. Aktivitas penilaian berusaha mencocok hasil pekerjaan dengan apa sebenarnya diharapkan dilakukan oleh para pekerja. Penilaian bisa dilakukan oleh pegawai sendiri, oleh supervisor, oleh banyak pihak, atau bisa juga digunakan standar. Kompensasi. 1. Gaji dan upah terdapat perbedaan antara gaji dan upah. Gaji biasanya dibayarkan secara teratur dan tidak terikat pada jumlah jam kerja dari si pegawai. Sedangkan upah dibayarkan berdasarkan jumlah jam kerja dan juga berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan para pekerja manajerial. Biasanya memperoleh imbalan berupa upah. 2. Rencana inisiatif. Biasanya para pekerja memperoleh tambahan imbalan-imbalan dalam kondisi-kondisi tertentu. Hal tersebut dikenal dengan rencana inisiatif. Terdapat beberapa tujuan dengan diberikannya inisiatif, baik bagi pihak manajemen maupun pekerja. Pemeliharaan pegawai. Tujuan dari pemeliharaan pegawai adalah untuk mencapai efisiensi. Biasanya pemeliharaan pegawai berhubungan dengan kesehatan keamanan kerja, moral dan tingkat absensi. Sistem upah. 1. Sistem upah berdasarkan waktu. 2.
Sistem upah berdasarkan satuan hasil. 3. Sistem upah dengan premi. 4. Sistem upah menurut Badeux. 5. Sistem upah menurut Rawa.